Oke geng, hari ini gue sendiri nih yang jelasin. Soalnya baru nonton Spider-Man cuy. Jadi nggak bisa minta, baru nonton Spider-Man jadi nggak bisa minta bantuan ya Om Montansir atau Om Swing Trader karena baru analisa. But anyway, malam-malam jadinya ya. But thank you guys yang udah perhatiin ya. Semoga bisa membantu cuan analisa-analisa yang akan kita buat hari ini. Oke guys, jadi gue akan membahas mengenai IHSG. Bergantung pada indeks dunia untuk naik dan saham-saham ini akan kena impactnya. Nah, jadi guys, kalau gua kasih lihat ya guys ya, ini adalah S&P 500 ya guys ya, lalu ada IDX ya. Nah, bentuknya itu sama ya guys ya. Ini double top, ini juga triple top malah ya. Yang dimana gitu ya, belum kejadian nih ya double topnya. Kenapa? Karena belum breakout dari neckline-nya gitu ya. Kalau dia jebol ya, apalagi dari 4498 S&P 500 mungkin akan ke sini dan ini akan menggerek seluruh indeks-indeks di dunia ya, S&P 500. Nah, kebetulan IHSG sama banget ya, bentuknya juga sama dan segala macam ya, dan dia juga coba bertahan seperti S&P 500 ya. Ini yang kanan ini adalah IHSG kita, yang dimana dia juga lagi coba bertahan di area 6533 dan pertahanan terakhir di 6479 dan kalau misalnya jebol dari 64 atau 479 mungkin bisa menuju 62 atau 63 ya guys ya. Nah, jadi kita harus hati-hati guys dan kebukti ya, goreng-gorengan terus ya. Kemarin ada yang nanya tuh sama gua tuh guys ya, apa dasarnya goreng-gorengan? Nah, mau mancing tuh namanya ya, mau mancing, mau nanya ya. Analisa gue berdasarkan apa? Biasa aja bos, analisa gue. Analisa gue berdasarkan price action, support, resisten, ya kan, cuma itu aja ya, sama tape reading. Tahu nggak tape reading? Oke guys, ya, bukan ilmu mengada-ngada tuh, ilmu paling tua untuk trading ya, yang pernah ada di dunia ini ya. Oke, nah jadi kalau kita lihat terus saham-saham apa yang bakalan kegerek ya guys ya. Jadi kalau gue lihat di sini ya, jadi saham-saham big cap most probably dia yang akan akan kena pengaruh ya guys ya. Pertama itu adalah LQ45. Ya, dia juga sama ya, lagi turun ya. Malah ada yang bilang bahwa ini merek shampoo ya, Head and Shoulder. Tapi kalau menurut gue selama dia belum breakout dari neckline-nya ya masih oke. Lalu setelah itu kita di Kompas 100 juga sama ya, yang masih ini. Overall ya, kayak misalnya EC juga ya guys ya, bentuknya juga sama ya. EC malah lebih mirip dengan IHSG ya guys ya, dan juga S&P 500 ya. Kalau dia jebol 185, hati-hati menuju 183 gitu ya. Nah, lalu JI 70 ya juga sama ya. Jadi hampir semua indeks juga sama ya. Kebetulan indeks-indeks ini adalah indeks-indeks big cap ya. Jadi saham-saham apa yang akan terkena impactnya? Ya biasanya big cap ya. Ya, jadi saham-saham seperti properti ya, basic industry ya, itu kalian harus hati-hati ya. Jangan berusaha untuk ngambil di bottom gitu ya, tetapi lihat momentumnya. Kalau momentumnya sudah uptrend ya monggo dia ambil. Kalau masih downtrend, masih sideways ya, kalau gue sih mendingan jangan ya. Kecuali kalau kalian mau satu rela duitnya terbenam-benam di sideways dan segala macam. Apakah mungkin cuma harian om? Ya mungkin harian, tapi juga mungkin mingguan, bulanan, or even mungkin breakout turun lagi. It's your call, it's your risk appetite gitu ya. Kalau kalian mau ya monggo gitu ya guys ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita akan bahas saham-saham tercintanya kita ya. Saham yang pertama
ya. Satu, saham yang pertama mungkin kita akan bahas mengenai Bina. Jadi kalau kalian lihat ya guys ya, walaupun IHSG merah, masih banyak saham-saham yang lucu ya guys ya, dan keluar dari breakout. Contohnya adalah Bina ya guys ya, yang mungkin bisa ke 4940 atau 5700, SL di bawah 3920 ya. Lalu salah satunya lagi ada Kin dan Kuku. Ini dihapus dulu ya, kedua kali soalnya. Kin dan Kuku. Kin dulu. Kin kalau menurut gua guys, ini seru ya buat dicopet ya. Kalau untuk swing mungkin ditunggu di 456 dengan SL 440 ya. Lalu setelah itu Koko juga lucu untuk dicopet ya guys ya, atau kalian mau swing ya mungkin target bisa ke 350 ya. Lalu setelah itu setelah Kin dan Koko ada Akra, salah satu second liner yang mulai lucu ya guys ya, baru keluar dari downtrend line yang dibuat di 11 November. SL di bawah 4180 dan 4250, beli di area 4370, mudah-mudahan nyampe 4670 ya. Lalu setelah itu ada PMMP dan TNCA. PMMP kalau menurut saya guys ya, ini seru ya, menuju 560, SL di bawah 520 ya. Tapi ini masih sideways ya, jadi harus hati-hati ya guys ya. Lalu setelah itu ada Wows kalau menurut saya dicopet aja ya guys ya. Ya, tuh ya. Masih oke lah ya, mudah-mudahan jalan besok ya. Ya untuk beberapa persen ya, untuk copetan oke. Untuk swing jangan harap yang aneh-aneh ya. Tunggu ini juga sama ya, buat copetan aja oasanya. Lalu setelah itu ada BKDP dan MTEK ya. BKDP juga buat copet aja ya guys ya, monggo ya, mudah-mudahan nyampe 105, 110. Lalu setelah itu ada MTEK ini buat swing ya, SL di bawah 2120, beli di area 2220 menuju 2550 atau 2790 ya. Lalu setelah itu ada TCPI dan ADRO. Wah, lucu-lucu nih. TCPI almost breakout ya guys ya, if you can say this is already breakout ya. Mudah-mudahan bisa nyampe 10375, 10800, SL di bawah 9500, beli di 9650 kalau mau ya. Dihitung lagi risk rewardnya dan lain-lain ya, dan capital managementnya ya. Yang ini kayaknya mau jalan lagi guys, SL di bawah 1960, SL di bawah 1880, mudah-mudahan menuju 2100, 2200 ya. Wah, udah mulai ngantuk nih opa-opa. Lalu setelah itu ada Alkindo Narapama ya, SL di bawah 940, beli di area 1025, kayaknya lucu ya, menuju 1200 ya. Lanjut setelah itu ada SRTG ya guys ya, SL di bawah 2670, beli di area 2860 menuju 3100, 3200 ya. Lalu setelah itu ada Care juga seru ya guys ya, up and away gitu ya. SL di bawah 495, beli di area 510, mudah-mudahan nyampe 550, 560 ya. Lalu setelah itu ada AYLS ya, SL di bawah 284, beli di area 312, mudah-mudahan nyampe 410 ya. Lalu setelah itu ada Innov dan BES ya. Innov ya, kalau Innov tuh selalu gue ingetnya Innova ya sih, nggak tahu kenapa. Ya, SL di bawah 224, beli di area 234 ya, menuju 268, 290 ya. Ya, diperhatiin tuh ya. Lalu setelah itu ada BES dua kali ya, boleh lah, tapi targetnya sini aja dulu 1485 ya guys ya. Oke, lanjut setelah itu kita masuk ke EPAC ya guys ya. EPAC kalau menurut saya ya, ini buat copetan aja. Kalau kalian mau beli di area 56, SL di bawah 51 ya.
hati-hati ya. Lalu setelah itu ada SMSM dan HIL. SMSM ya, ini jadi on the way ups. SL di bawah 1350, beli di area 1385, target 1440 dulu ya. Lalu setelah itu ada HIL. Kalau menurut saya guys ya, ini kalau besok hijau lucu nih ya. SL di bawah 1030 atau 1015, targetnya menuju 1140 ya, lumayan ya. Lalu setelah itu ada BAT dan MSDR ya. BAT kecil-kecil jalan ya ke SNLK ya, biarin aja ya, mudah-mudahan lancar. Lalu setelah itu ada SNBR lagi koreksi gimana gitu ya. Lagi sideways ya guys ya. Kalau dia tembus di 115, SL di bawah 1045, mudah-mudahan menuju 1300 ya. Lalu setelah itu ada SMDR, ada aksi dan UFOI ya. Maming 9 Manira ya, buat copet aja yang ini ya. Lalu setelah itu ada UFOI kalau menurut saya guys, SL di bawah di 1515, beli di area 1605 menuju 1800 2000 ya. Lalu setelah itu ada Excel memang agak merah ya guys ya, tapi masih uptrend ya, dan ini lagi tes support ya. Menurut saya dari resisten yang ditinggalkan, SL di bawah 3090, beli di area 3200, mudah-mudahan sampai 3600 ya. Oke, lanjut setelah itu, setelah Excel ada TLKM dan MDKA. TLKM kalau menurut saya salah satu yang dari big cap ini yang masih jalan dengan lancar ya. Ini mudah-mudahan nggak turun ya dari 3990. Kalau dia tembus 4160, mudah-mudahan bisa dibeli sampai 4400, 4600 dengan SL di bawah 4040 ya. Lanjut setelah itu ada Jawa, MDKA dulu ya. MDKA SL 3660, beli di area 3750, mudah-mudahan nyampe 4450 ya. Lalu setelah itu ada Jawa dan Toba. Jawa kalau menurut saya guys, si Jawa ya, ini kayaknya bakalan mantul ya. Kalau besok mantul hijau di atas 260, boleh lah dibeli dengan target 278, 298 ya. Lalu setelah itu ada Toba. Oke. Toba kalau menurut saya SL di bawah 1165, beli di area 1265, mudah-mudahan nyampe 1500. Oke. So, itu aja dari gua. Dan kita akan, nggak dari gua ya, maksudnya itu analisanya dari gua. Dan sekarang kita masuk ke lanjut ya. Dari Instagram ada beberapa ya. Itu apa nih? Karina keren. Oh ya. Oke, lanjut setelah itu Om titip wins ya. Winsnya kayaknya udah ya. Wins masih lancar ya. Mudah-mudahan mantul besok di atas 220, boleh dibeli menuju 250. Lalu setelah itu Om Yusa ganteng kayak Upin Ipin, baik kayak Batman, help analisa WWPA. Apa-apa bisa disicil? Enggak. Oke, lanjut ya. Lalu setelah itu Bina dong Om Yusa, udah ya Binanya. Lalu MLPL dan MTech. MLPL-nya belum ya. MLPL kalau menurut saya ya masih flat ya guys ya. Kalau di atas 424 barulah dia boleh diambil kalau saya ya. Lalu setelah itu support naik, bisa naik ke berapa dan support di berapa, udah ya. Lalu setelah itu Adro, BBYB, Telkom udah. Lalu BBYB-nya udah ya. BBYB-nya udah. Ya, BBYB-nya udah. Oh belum ya?
Oke, SL di bawah 2530, beli di area 2710, mudah-mudahan lancar ke 3200. Oke. Lanjut setelah itu Om tolong ESA dan BEFIK. ESA kalau menurut saya lagi tes support ya guys ya. Kalau dia mantul lagi monggo dibeli, mudah-mudahan nyampe panjang ya. Lalu BEFIK, Bank Victoria ya, ini lagi kita mau menuju supportnya ya dari area 210. Kalau dia doji mungkin besoknya mantul ya menuju 250-an 270-an ya. Kalau dia mantul SL di bawah 200 ya, mudah-mudahan lancar. Lalu setelah itu Om BNBA dan IRA. BNBA ya lagi tes support aja nih ya, mudah-mudahan kalau dia jebol ya mungkin tes supportnya nyampe 3600 3400 ya. Kalau menurut saya masih bisa jalan ya guys ya, masih hahaha gitu ya, mudah-mudahan bisa menuju 5000 ya. Oke, lanjut setelah itu Om nanya Palem dan BRMS ya. Palem kalau menurut saya masih lancar ya guys ya, mudah-mudahan lancar menuju 1000-nya. Lalu BRMS kalau menurut saya masih sideways ya guys ya. Kalau tembus 124 baru kita lihat-lihat. Om Jawa dan Toba udah. Om nitip Bimas ya, Bang Mas Pion. Ya lah kita support ya guys ya, tungguin aja 2720 atau 2100 ya, dengan SL di bawah 2000 ataupun di bawah 2110 ya. Udah ya, nitip Bimas udah. Lalu kita masuk ke Stockbit ya. Stockbit SSMS Gas Weekly, SSMS weekly ya. Ya asal dia nggak jebol 980 sih masih oke ya guys ya. Ini lagi tes support ya. Kalau dia jebol dari 1100 mungkin bisa nyampe 1290. Oke. Lalu cash worldwide Indonesia. Nah ini kalau besok hijau lagi ya di atas ini, monggo lah dibeli, mudah-mudahan bisa sampai area 422 SL 298. Oke. Lanjut setelah itu kita masuk ke YouTube ya. YouTube. Oh, YouTube. Oke, jadi kita ambil pertama adalah makasih. Sekarang jarang suaranya. Om IATA malah diguyur Om. Aduh, di berapa? 70 ya IATA. Iya guys ya, jadi masih turun ya guys ya kalau menurut saya. Jadi ini nggak jadi naik ya. Jadi harus hati-hati apakah dia ada pantulan di 66 atau enggak. Kalau nggak ada ya mungkin baru ada di 58 atau 52 ya. Jadi harus hati-hati. Lalu SMGR minta tolong dong Om, saya beli di 7825. Di stop loss in langsung atau hold aja ya Om. SMGR sebenarnya termasuk perusahaan yang baik ya dan benar ya. Tetapi chartnya tidak menyatakan seperti itu. Jadi kalau menurut saya guys ya, mungkin ada pantulan di area sini ya, 6725 dan seterusnya. Jadi kalau menurut saya, kalau Om punya dari 7825 lagi ngapain ya diambil sih yang kayak gini-gini. Aduh, ya udah 7% ya. Ya kalau jebol lagi ya mendingan dipasang SL-nya ya. Lain kali Om buy on mantul kalau udah firm baru. Dan ini kayaknya kalau Om ngambilnya di 7275 atau 7825 ya, di daerah 7825 daerah sini ya, 7825. Nah berarti hijau dikit langsung diambil ya. Luar biasa sih Om ya. Hati-hati ya bos. Next time kalau dia udah pattern HL dan di atas averagesnya baru boleh diambil. Oke guys, lanjut setelah itu Om cesis dong, tolong terawangin Om.
Chassis kalau menurut saya, kalau dia tembus dari 154, lucu nih ke 176. Untuk saat ini dia memang lagi bertahan di 136, tapi kalau saya lebih lihatnya kalau di atas 154 baru saya lihat ya. Lalu setelah itu thank you Om, terima kasih juga. Lalu JAST dan BWPT ya. Asumsi gua nih pasti jeblok ya, benar ya. Kalau menurut saya udah gue garisin lagi ya, ini jeblok dan kemungkinan akan jeblok sampai ke 122 atau 114 ya. Bentuknya masih lower high, lower low dengan buntut-buntut masih di bawah-bawah, jadi kalau menurut saya agak susah ya. Lalu setelah itu BWPT kalau menurut saya juga masih jeblok ya guys ya, dan ini menuju 69 ya. Kalau 69 jebol ya, hati-hati dengan gocapnya ya. Lalu setelah itu ada TRJA guys. TRJA kalau menurut saya mantulnya akan di 510 ya. Kalau dia mantul ya bongo, diambil ya, rebound itu boleh. Kalau ini no window dressing ya Om. Lalu setelah itu WiFi Om, Wifi kalau menurut saya masih turun ya guys ya. Mentok, mudah-mudahan mentok di 400 ya, kita lihat aja. Oke. Itu aja DMMX sama PSSI. DMMX ya, kalau dia jebol dari 2900 oke ya, kalau sekarang belum. Lalu setelah itu ada PSSI. Kalau menurut saya masih bisa lah, ini mau tes support, kalau dia bisa lancar lagi mudah-mudahan nyampe 450-an, 460. Oke. Terus Wifi udah, Chassis udah. Oke. So, itu aja guys dari gua ya. 21 menit aja, cepet juga ya. Ya. So, semoga bisa berguna. Hati-hati ya, lihat indeks dunia terutama S&P 500 ya. Nikkei punya yang lagi memang sejalan dengan Indonesia ya, chartnya Indonesia. So, itu aja dari gua. Semoga berguna. See you, have a good day and bye bye guys. Semoga cuan besok ya. Happy cuan.